Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu, seorang muslim yang dimuliakan Allah dengan diberi kesempatan untuk menziarahi Masjid Nabawi dan berdiri di dekat kuburan Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu, ya, di sini kalimatnya perhatikan Ibu, yang dimuliakan Allah dengan diberi kesempatan untuk menziarahi Masjid Nabawi. Maka kata Ibu harus punya tekad dan keinginan menjadi seorang muslim yang dimuliakan oleh Allah dengan menziarahi Masjid Nabawi. Dan tekad keinginan itu harus berbuah ikhtiar, ya. Serta dimuliakan Allah dengan diberi kesempatan untuk memasuki Madinah. Semoga Allah membaikkan tanahnya. Maka lebih baik lagi jika ia mendatangi Masjid Quba untuk sholat di sana. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Agak berat kata Ibu ya materinya ini ya, menghujam ke dalam hati. Kata Ibu, Masjid Quba itu di Madinah dekat dengan Masjid Nabawi. Jaraknya jalan kaki 1 jam. Nabi SAW saat berhijrah itu ke daerah Quba dan mendirikan masjid pertama kali, usisa 'alat taqwa. Apa itu kata Ibu artinya usisa 'alat taqwa? Apa? Dibangun di atas ketakwaan. Dan iya, kata Ibu kalau ke sana ya, suasana hati kita itu tenang luar biasa. Tidak ada ketenangan di dalam hati ketika berada di satu tempat kecuali di Madinah dan juga Masjidil Haram. Udah tenang, wah tenangnya luar biasa Ibu. Pokoknya tenang sekali, saking tenangnya berat badan nambah Ibu. Tenang mah mau naon lagi gitu nya. Ya. Sholat di sana karena Nabi SAW pun menziarahi Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Demikian juga para sahabat beliau setelahnya. Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi wa ahsanat tuhur, thumma ata masjida Quba, la yuridu illa shalah, fihi kana lahu ka'ajri umratin." Barang siapa yang bersuci di rumahnya dan membaguskan bersucinya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan tidak menginginkan kecuali untuk sholat di dalamnya, maka baginya seperti pahala umroh. Ya kata Ibu, dari hotel mandi, bersuci, memakai pakaian yang baik, begitu yang bagus, kemudian sengaja ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka itu setara pahalanya dengan umroh. Satu, tak ketinggalan. Kalau kita nggak pernah umroh seumur hidup, kita nggak dapat pahala sholat di Masjid Quba. Nggak pernah haji, nggak pernah umroh. Kemudian Nabi juga menyampaikan, karena Rasulullah ya'ti Masjid Quba rakiban wa masyian fayusalli fihi rak'atain. Rasulullah SAW pernah mendatangi Masjid Quba baik dengan berkendaraan maupun berjalan, lalu sholat 2 rakaat di dalamnya. Maka keduanya sudah dilakukan. Nah, maksudnya gini, Nabi dengan kendaraan menuju Masjid Quba itu bagian dari kebiasaan beliau. Kemudian Nabi berjalan kaki ke Masjid Quba, itu pun bagian dari salah satu kebiasaan beliau. Ikutin aja, ya, diikuti saja, gitu. Dan alhamdulillah dua-duanya nikmat, pakai kendaraan nikmat, jalan kaki juga nikmat. Begitu Ibu ya. Wah, jadi terbayang suasananya gitunya kalau malam hari. Jadi mereka itu kan malam hari hidupnya Ibu ya, orang-orang Arab teh manusia nokturnal Ibu. Jadi mereka aktivitasnya di malam hari karena siang harinya panas Ibu. Nah,
Jadi malam hari itu toko-toko buka, harerang kata ibu, acuk-acuk begitu ya, lampu-lampu. Wah, pokoknya mah lihat ke kanan masuk ke toko, lihat ke kiri masuk ke toko. Ya, gitu ibu-ibu nanti teh. Kemudian baik pula menziarahi kuburan para syuhada Uhud, sebab Nabi menziarahi kuburan mereka dan mengucapkan salam pada mereka. Dengan menziarahi para syuhada Uhud memungkinkan untuk menyaksikan gunung Uhud, yaitu gunung yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Uhud min jibalil jannah. Uhud adalah termasuk dari gunung surga. Jadi kita berkunjung ke gunung Uhud juga. Kemudian pernah satu ketika, ini udah pernah dijelasin nak, gempa, kemudian apa? Nabi menyampaikan uskun Uhud wa darabahu birijlihi fama 'alaika illa nabiyyi wasiddiq wasyahidan. Ketika Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman radhiyallahu anhum ajmain di atas gunung Uhud, kemudian gunung Uhud bergetar. Maka Nabi pun menyampaikan kepada gunung Uhud, diam, karena di atasmu ada seorang nabi, seorang as-siddiq, dan juga 2 orang yang syahid, ya. Kemudian dari itu menziarahi kuburan Baqi. Jadi kuburan Baqi itu ada di sebelah kiri kalau mengarah ke kiblat, Ibu. Jadi kiblat di sini ya. Tapi dah kiblat Masjid Nabawi mah tidak ke barat ya. Kiblatnya lebih ke arah selatan, Ibu. Ya. Jadi nanti ada di sebelah kiri kiblat. Nah, itu makam Baqi, menziarahi makam Baqi. Karena Nabi menziarahi mereka dan mengucapkan salam pada mereka sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain. Karena kuburan itu mencakup ribuan sahabat tabi'in dan hamba-hamba Allah yang salih lainnya. Hendaknya mendatangi pekuburan Baqi itu dan mengucapkan salam pada mereka dengan ucapan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin antum sabiqun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu pendeknya. Panjangnya yarhamullahul mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin nas'alullaha lana walakumul afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana walahum warhamna wa iyyahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Mana yang akan kita hafal? Yang panjang, yang pendek? Tidak dihafal. Sok data acan hafal sampai ayeuna nya. Jadi yang panjang itu gabungan dari keduanya, Ibu ya, gabungan dari keduanya. Itu nanti bisa di naon namina teh, bisa dihafal, Ibu ya. Nanti doa atau mengucapkan salam saat masuk ke pekuburan Baqi. Kalau nggak hafal, maka boleh dibaca saat ke pekuburan Baqi. Artinya, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kalian telah meninggal lebih dahulu dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu di antara kami dan kalian, serta orang-orang yang kemudian. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian agar diberi keselamatan di dunia dan akhirat dari apa yang tidak diinginkan. Ya Allah, ampunilah kami dan mereka. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka dan janganlah Engkau timpakan bencana pada kami setelah ketiadaan mereka. Nah, kenapa kalimat terakhirnya janganlah Engkau timpakan bencana kepada kami setelah ketiadaan mereka? Karena di antara yang menahan azab, kata Ibu, di antara yang menahan musibah, ya. Karena apa? Karena ada orang-orang saleh yang berdoa memohonkan ampun kepada Allah, begitu ya. Maka juga salah satu musibah yang paling besar bagi kita adalah wafatnya seorang alim, orang yang menyampaikan ilmu di tengah-tengah kita. Itu bagian dari musibah. Dan biasanya gitu ya. Tidak biasanya, Ibu, tidak biasanya salah.
Begitu. Seperti kemarin saat meninggal atau wafatnya Syekh Ali Jaber. Wah, semua kan itu berduka. Kemudian meninggal lagi siapa? Ustadz Arifin Ilham. Wah, semua. Kemarin yang terbaru Ustadz Yazid. Itu bagian dari orang-orang saleh yang meninggal lebih dulu, termasuk dari bagian musibah yang besar buat kita. Dan mereka yang ada di makam baki itu adalah para sahabat, para tabi'in, begitu ya. Itu Bapak Ibu untuk mengunjungi masjid atau kota Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Quba, kota Madinah, Jabal Uhud, dan juga makam baki. Kita lanjut ke pasal berikutnya, pasal ke-14, kurban dan akikah. Nah, kurban dan akikah ini akan Ibu ya, banyak sekali perbedaannya. Kurban dan akikah. Materi pertama, kurban. Kurban. A. Definisi kurban. Hewan kurban ialah domba yang disembelih di waktu duha pada hari Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi kurban itu bukan soal membagikan daging, ya, bukan soal memberi makan. Kurban itu soal menyembelih. Ah, itu Ibu. Karena di sini apa? Ialah domba yang disembelih, bukanlah ialah domba yang disembelih kemudian dagingnya dibagikan, bukan. Tapi domba yang disembelih di waktu Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi kita kunci di situ ya definisi soal kurban. Poin B, hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah yang diwajibkan atas setiap keluarga muslim sesuai kemampuan mereka untuk berkurban. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man kana dzabaha qabla salati falyu'id. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, hendaklah ia mengulang. Jadi tidak boleh ada menyembelih hewan kurban sebelum salat Id. Maka di kita ada program sedekah daging ya Ibu ya. Kemarin dari sedekah daging itu terkumpul 1 juta berapa gitu ya. Akhirnya ditambahilah oleh sebagian kasyayasan. Nah, kita pakai sedekah dagingnya itu di sehari sebelum Idul Adha kita sembelih dombanya sekaligus untuk latihan tim dalam pengurusan hewan kurban. Disembelih kayak gitu. Habis itu dagingnya dibagikan. Kemudian berdasarkan ucapan Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillahi yudahi bisyatin anhu wa an ahli baitihi. Seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Nah, Ibu perhatikan. Kalau kita punya tradisi 1 domba itu untuk 1 orang. Sedangkan dalam hadis ini dinyatakan seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Tapi bukan berarti boleh iuran, gitu ya. Jadi misal Hilmi kurban, kemudian
dari kurbannya itu di atas namakan untuk diri Hilmi dan juga seluruh keluarganya. Bahkan sebagian ulama ada yang menyampaikan termasuk dari berlebih-lebihan, dipapai tahun ini fulan saja, tahun ini anaknya saja, tahun ini istrinya saja. Yang betul bagaimana? Tahun ini fulan dan seluruh anggota keluarganya, tahun ini anaknya dan seluruh anggota keluarganya. Kayak gitu. Cuman di soalan itu aja. Ya. Jadi akhirnya pahalanya bisa sampai ke seluruh anggota keluarganya. Bahkan nanti kalau Tete Ibu buka di hadis yang lain, Nabi menyembelih 1 ekor, ya. Kemudian yang 1 ekornya lagi, dan ini untuk seluruh kaum muslimin, baik yang berkurban ataupun yang tidak bisa berkurban. Sampai begitu. Begitu ya. Jadi hukum kurban sunnah yang diwajibkan atas setiap keluarga muslim sesuai kemampuan. Begitu. Atau kayak gitu, boleh nggak habis satu keluarga 2 domba? Ya mangga, nggak ada salahnya juga gitu. Nggak ada salah kan, di sini nggak diharamkan kan gitu. Ya. Nggak diharamkan. Begitu ya Ibu ya. Kemudian poin C, keutamaan berkurban. Keutamaan berkurban. Disunnahkannya berkurban karena memiliki keutamaan yang agung, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma'amila bna Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi min iraqati damin. Wa innaha lata'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqta'u minallahi azza wa jal bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan." Artinya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang manusia berbuat suatu amal pada hari nahar yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah, yaitu hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan bulunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu pasti menempati sesuatu tempat di sisi Allah Azza wa Jal dengan ridhonya, lalu diterima sebelum darahnya jatuh ke atas tanah. Maka hendaklah dirimu merelakannya dengan baik. Jadi Ibu, bahkan sebelum darahnya jatuh ke tanah, Allah sudah meridhoi bagian dari kurbannya kita. Bahkan di sini jelaskan, kata Nabi, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari nahar atau di Idul Adha, begitu ya, di hari menyembelih, kecuali dengan menumpahkan darah alias berkurban. Jadi kata Ibu, berkurbanlah. Kenapa kita istilahnya tenon? Ada abi mata acan mampu. Dusta itu Ibu, abi udah jelaskan ya. Ya. Kalau bilang belum mampu untuk kurban, apalagi punya suami merokok, wah dusta besar. Apalagi Ibu sering pakai skincare, dusta besar. Itu nggak punya rezeki itu ya. Dusta itu. Hati-hati dengan kalimat dusta. Pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, "Ma hadzal adahi?" Qala sunnah abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Qalu falsufu. Qala bi kulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Nabi ditanya oleh para sahabat, apakah kedudukan penyembelih hewan kurban ini? Beliau menjawab, itu adalah sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apa yang kita peroleh darinya? Kanggo naon atau abi kurban teh kenging naon? Itu teh ya. Maka beliau menjawab, kita memperoleh kebaikan pada setiap helai dan bulu wolnya. Jadi setiap helai bulu domba itu ya. Mereka bertanya lagi, bagaimana dengan bulu wolnya? Beliau menjawab, setiap helai bulu wolnya dibalas 1 kebaikan.
Bayangkan Ibu. Jadi kalau kita berkurban, setiap satu helai bulu domba itu sama dengan satu kebaikan. Mangga bilih teteh ibu tos bosan scroll TikTok tadi etang eta bulu domba. Kanggo hitungan di akhirat tah sakieu amal abi seueurna gitu ya. Ya Ibu. Maka teramat rugi bagi yang tidak bertekad untuk bisa berkurban. Harus ditekadkan Ibu. Ya. Suara apa tadi? Oh itu. Luas tadi. Hikmah kurban teh, poin D, hikmah kurban. Aduh banyak ini. Ya, kita sampai waktunya selesai ya. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan berkurban. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar", maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi dengan berkurban itu kita mendekatkan diri kepada Allah, bagian dari taqarrub ilallah. Atau di Quran surat Al-An'am ayat 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Rabb semesta alam, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku orang yang pertama-tama berserah diri. Kata Ibu, betul tidak sudah mengamalkan ini? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah. Kalau kata Ibu, sekarang kalau hidup dan mati saja sudah milik Allah, berarti harta kita teh milik siapa? Tapi susahnya mau kurban tiap tahun tehnya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya memang harus ditekadkan. Sama seperti salat, bangun salat subuh. Kalau tidak ditekadkan, dikuatkan, udah kesiangan terus. Tapi rintangannya untuk salat subuh hanya selimut, dinginnya air, selesai. Lawannya ngantuk. Sedangkan rintangannya kurban adalah perkara yang paling dicintai umat manusia, uang, ya kan? Padahal kata Ibu, ya Allah, kalau kata Ibu merasa berat untuk kurban, bertekad, ketahuilah sebesar apapun nikmat yang kita peroleh di dunia ini hanya seujung tetesan jari dibandingkan dengan nikmat akhirat. Kalau kita beriman, itu sudah lebih naik lagi teh pengingat ya. Berimankah kita kepada Allah? Sedang untuk kurban setahun sekali teh, sehari 10.000, kita tidak mengikhtiarkan itu. Lalu berarti kita ngaos teh fungsinya apa? Tidak menambah amal, tidak tambah memperbaiki diri, tidak apalagi, tidak semakin baik ke orang lain, juga tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, hanya rutinitas saja. Jangan sampai begitu, rugi ya. Buah manis dari ilmu adalah pengamalan. Kemana Ibu? Menjelaskannya baru akan benar-benar terasa saat sudah diamalkan. Contoh, ada Ibu ya, enggak besar, Abi sangat ingat sekali dulu 2017, 2018 Abi labdenya dulu. Dengan penghasilan 600.000, ada seorang teman pinjam uang 300.000, berarti 50% penghasilan pinjamin. Setahun 2 tahun tidak dibayar-bayar. Terus dengar ceramah dari Sadolid sesederhana, sebesar apa antum belum pernah sedekah, lakukan dan lihat bagaimana Allah membalas. Udah kalimatnya segitu doang, sederhana. Oh nya, Abi can pernah sedekah 300.000. Udahlah sedekah eta, hutang kamu lunas. Besoknya motor datang ke rumah Ibu, baru motor nanti. Tapi kan kalau dijelasinnya kayak gini, jadi ibadah buat ngejar dunia, dan itu keliru. Ya, kata Ibu, kurban
lihat bagaimana Allah ganti itu semua. Itu. Tapi kalau diniatkan untuk mana ya ganti Allah teh mana ya? Mana ya mana. Salah, udah salah niatnya. Niatnya untuk apa? Taqarrub kepada Allah, niatnya itu dulu. Dan itu mah pasti dikasih sama Allah. Ya, tidak ada yang menyelisihi. Tidak ada yang lebih menepati janji kecuali Allah saja. Jangan takut kalau Allah udah janjikan, udah berarti kita fokuskan niatnya taqarrub ilallah. Gitu, Ibu ya. Bismillah gerak. Gitu. Yang kedua, menghidupkan sunnah imanul muwahhidin. Ibrahim al-Khalil alaihi salam, Allah telah mewahyukan kepadanya untuk menyembelih putranya Ismail. Teteh Ibu, ini lagi ini lihat, pengorbanan kita tidak seberat pengorbanannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Teteh Ibu disuruh mengorbankan uang paling banyak 3.600.000-an, 4 jutaan paling. Itu teh paling banyak. Kalau ngejar sekedar syarat syahnya di 1.800.000 kemarin juga bisa. Selesai. Nabi Ibrahim masih usaha, kurbannya harus nyembelih anak. Sok sekuat-kuat iman kita di orang nyembelih anak, nggak kuat, tapi Nabi Ibrahim mah kuat. Karena keimanannya sama kita beda level. Di antara dua manusia terbaik kekasih Allah hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Udah, kita nggak bisa nyamain level itu. Maka level yang lebih ringan yang semua orang mampu itu adalah berkurban dengan hewan kurban. Kejar itu, dikejar. Begitu ya, Bu ya. Kemudian apa lagi? Lalu Allah menggantinya dengan domba, yang kemudian domba itu disembelih Ibrahim sebagai pengganti Ismail, sebagaimana dikisahkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat As-Saffat ayat 107. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ibu itu ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak pemberian untuk keluarga pada hari Id dan sebagai ungkapan kasih sayang kepada kaum fakir miskin. Kenapa itu di kita, Teteh Ibu? Ada, kalau kurbannya di kita itu, Teteh Ibu itu kemarin dapat 50%-nya saja. Karena yang 50% lagi kita bagikan, kemarin itu kita bagi 600 ginting lebih, Teteh Ibu. Kan banyak ya, gantingan ya. 600 gantingan lebih, Teteh Ibu, kita bagikan. Akhirnya apa? Banyak orang bisa makan daging, Teteh Ibu, begitu ya. Juga Teteh Ibu dari 50%-nya itu bisa dibagikan ke saudara dan keluarga. Tidak ada hari raya yang lebih manfaat kecuali Idul Adha, Teteh Ibu. Sok ayeuna hari raya tahun baru, jelegur, apa manfaatnya itu? Jelegur, apa manfaatnya? Tidak ada. Tapi kalau hari raya Idul Adha, semua makan-makan, semua status WA-nya nyate, gule satu, Masya Allah gitu kan. Enjing-enjing na amlodipin payu, Teteh. Begitu ya. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menundukkan binatang ternak bagi kita, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu bagiannya, dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Jadi ada Ibu, harus diperbaiki kalau memiliki paham dan keyakinan bahwa hewan kurban itu harus sepenuhnya dibagikan. Enggak ya. Tapi boleh enggak sepenuhnya dibagikan? Boleh, mah enggak ada masalah. Dabi masa didinten enggak mam daging, atau ini mah kurban mah bagikan saja ke orang-orang. Boleh? Boleh. Bagus? Bagus.
Tapi kalau dipahaminya hanya boleh dibagikan, kita nggak boleh makan, nah itu harus diperbaiki. Karena di sini apa? Dalam Al-Quran dikatakan, maka makanlah sebahagiannya, ya, dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, jadi mau minta mau nggak minta dikasih, ya Ibu. Makanya kita sistemnya di sini mah dibagiin voucher, ya Ibu. Wah, dibagiin 600. Kita bagikan vouchernya, datang ke sini. Kalau masih ada sisa, datang ada yang minta, kita kasih, gitu. Ya. Kemudian apa lagi, Ibu? Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaanlah yang dapat mencapainya. Jadi yang nyampe ke Allah itu bukan dagingnya. Maka kita beda ibadahnya. Tidak harus disuguhkan gitu ya kepada Allah si daging-dagingnya itu teh. Enggak. Kita mah simpel, luar biasa Islam itu syariatnya teh, Bu. Sok ayeuna anu nyembah Nyi Roro Kidul. Kan kudu ka di tengah laut kan itu hewan sembelihannya teh kan repot. Repot ya Ibu. Ini yang nyembah Dewa Nyi Roro Kidul gitu, Dewinya. Sana Dewi. Salah, punten teh. Ya. Itu kan akhirnya apa? Repot, harus di tengah lautin. Kita mah enggak repot. Oleh Allah dibuat syariat itu sederhana. Tapi ternyata yang sederhana ini sedikit sekali yang mau mengikhtiarkan. Dan dibagikan, dimakan bareng-bareng tuh. Lihat indahnya syariat Allah ya Ibu, dibandingkan kesyirikan, kemusyrikan, kekufuran, dibandingkan itu semua syariat Islam itu indah luar biasa. Dagingnya tidak sampai kepada Allah, apalagi di sini. Daging-daging unta itu, darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah. Yang nyampe ke Allah itu adalah apa? Bukti kita taat dan takwa. Jadi jadikan setiap momen itu Ibu, saat kita beribadah, ya Allah, saya lakukan ini atas dasar iman. Terima iman saya di akhirat nanti. Kan ini teh momen spesial teh Ibu, nggak bisa apa namanya teh? Abi gadu acis anjing bade kurbanah kenging arisan, nggak bisa besok langsung kurban. Kurban itu waktunya ditentukan. Maka di waktu-waktu yang spesial, di waktu-waktu yang istimewa itu, nyatakan dalam diri kita kepada Allah, ya Allah, saya lakukan ini semua sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan. Maka terimalah iman ini. Kalau dengan cara sesusah payah ini iman kita tidak diterima, tolong tunjukkan dengan cara apa lagi supaya iman kita itu diterima. Baru itu ibadah teh nikmat. Ya. Hukum-hukum seputar kurban, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya nanti, Bu ya. Itu saja untuk sore kali ini. Mudah-mudahan teh Ibu semuanya tahun depan bisa kurban semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.